dibacakan oleh terdakwa secara langsung maupun oleh kuasa hukumnya. Tetapi kalau kita perhatikan dari persidangan ini dari awal hingga akhir, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, apakah ada politisasi atau tidak? Menurut saya ini tentu di luar aspek hukum ya. Apakah ada faktor politik yang turut serta menjadi pemicu timbulnya proses hukum ini atau tidak? Tentu bisa saja bagi Pak Hasto mengatakan, iya ini memang adalah politisasi sehingga kemudian berujung pada kriminalisasi. Tetapi saya juga berpendapat ini juga bisa merupakan kriminalisasi atau bisa merupakan politisasi jika tidak ada proses hukum terhadap Pak Hasto ketika alat-alat bukti yang dimiliki oleh KPK mengarah ke sana. Jadi menurut saya itu sesuatu yang berada di luar hukum. Yang kedua soal apakah ini adalah satu kasus yang didaur ulang dari persidangan Wahyu Setiawan 2020 dan kawan-kawan gitu ya. Saya melihat ketika ada satu perkara melibatkan diduga banyak pelaku, tetapi baru sebagian pelaku yang diadili, maka jangan kemudian perkara itu ditutup. Sangat sah menurut hukum jika kemudian ada proses hukum terhadap pelaku-pelaku yang lain. Nah, kemudian apakah alat bukti yang sudah digunakan untuk menjerat pelaku terdahulu bisa digunakan untuk menjerat pelaku kemudian? Menurut saya bisa selama perolehannya menurut cara yang sah menurut hukum. Jadi tidak ada halangan, tetapi memang tidak boleh ada dua putusan hukum yang saling bertentangan. Saya hanya bicara soal hukumnya ya. Saya masa bodoh dengan konteks politiknya, tapi secara hukum dua putusan pengadilan itu tidak boleh saling bertentangan. Jadi harus ada kesesuaian nantinya antara putusan di Wahyu Setiawan dengan putusan di Hasto Kristianto. Kalau belum ada aspek-aspek tertentu dari keterangan di putusannya Wahyu Setiawan, kemudian hadir di putusannya Hasto Kristianto, apakah itu boleh? Boleh. Yang nggak boleh adalah ketika keterangan di Wahyu Setiawan itu berbeda dengan keterangan di Hasto Kristianto. Tetapi ini adalah keterangan yang dinilai oleh majelis hakim ya, bukan keterangan pihak-pihak di dalam perkara itu. Kalau keterangan pihak-pihak seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, semua akan dinilai oleh majelis hakim. Majelis hakim kan akan menilai semua pembuktian yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun dari tim pembela hukum. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari sisi konteks pembelaan Pak Hasto sendiri, saya melihat yang ada banyak sekali yang menjadi titik soal dipersoalkan oleh Pak Hasto dari kerja KPK. Tentu itu